Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kanavi Pramesti dari Prodi Sistem Informasi Geografis dengan NIM 235159113SV22642. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek untuk acara keempat, pemrograman geospasial web, yaitu mengenai leaflet JS dasar. Nah, sebelum saya nanti memperlihatkan proyek saya, terlebih dahulu, saya akan menjelaskan pengertian dari Leaflet JS. Nah, Leaflet JS itu merupakan suatu pustaka atau library dari JavaScript yang open source yang dapat digunakan untuk membuat peta web yang interaktif. Nah, Leaflet itu dapat digunakan untuk menambahkan peta, kemudian ada marker, pop-up, dan berbagai fitur peta lainnya ke dalam halaman web. Nah, library dari Leaflet itu menyediakan peta dari OpenStreetMap, Mapbox, dan lain sebagainya yang mendukung fungsi ada zoom, ada pen, dan overlay peta dengan lapisan data lain seperti GeoJSON. Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya itu dengan mengimpor pustaka dari Leaflet, kemudian membuat elemen HTML untuk peta, kemudian menginisialisasi objek peta, dan menambahkan tile layer untuk menampilkan peta dasar itu sendiri. Nah, pada acara keempat ini, saya membuat sebuah halaman web seperti ini. Jadi di sini ada beberapa elemen, yaitu tadi ada marker, kemudian ada circle, ada polyline. Nah, ini polyline-nya, kemudian ada polygon juga, dan ada hillshade. Nah, selain dari OpenStreetMap yang telah saya jelaskan sebelumnya, ada juga nanti lapisannya itu dari Esri World Imagery. Kemudian ada juga dari yang RBI, Rupa Bumi Indonesia. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut dari hasil proyek ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan skrip yang bisa memuat halaman web seperti pada layar ini. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, dengan menambahkan HTML terlebih dahulu. Kemudian, ini sama seperti yang acara-acara sebelumnya, yaitu untuk yang awal ada head, kemudian ada body. Nah, untuk menambahkan leaflet itu dengan di sini source-nya dia mengimpor halaman atau pustaka dari leafletnya untuk diimpor atau ditampilkan di halaman web. Nah, kemudian selanjutnya itu dengan script untuk menginisialisasi peta. Nah, di sini ada untuk menginisialisasi petanya. Nah, untuk pengaturan dari peta, tampilan agar petanya seperti ini, itu dengan menambahkan latitude-nya, kemudian longitude, dan zoom level. Nah, zoom level di sini, untuk zoom level 14 itu nanti seperti ini, perbesarannya, kemudian untuk latitude dan longitude-nya, saya menampilkan di daerah Yogyakarta. Kemudian, di sini ada script untuk tile layer base map, yaitu untuk menampilkan base map dengan jenis layernya yang tile layer. Oke, di sini. Nah, seperti yang ada di script, itu dia pertama kan ada OpenStreetMap. Nah, di sini ada OpenStreetMap. Lalu, untuk yang kedua ada Esri World Imagery. Di sini ada Esri World Imagery, lalu ada untuk variabel rupa bumi Indonesia. Nah, di sini dia bisa berganti-ganti. Kemudian untuk menambahkan base map ke dalam petanya, base map itu dengan script seperti ini, OSM add to map. Jadi,
Apabila yang ingin ditampilkan terlebih dahulu di layernya, di halaman webnya itu adalah dari OpenStreetMap, maka yang di sini itu variabel OSM. Tapi apabila yang ditampilkan terlebih dahulu adalah dari misalnya rupa bumi Indonesia atau S-Reward Imagery, berarti yang ada di sini itu adalah variabel salah satu di antara keduanya. Nah, berikutnya itu ada untuk marker. Nah, marker di sini itu ini tanda tempat yang ingin ditampilkan. Terus yang kedua adalah untuk menampilkan pop-up. Nah, apabila marker itu diklik, maka dia akan menampilkan sebuah pop-up. Nah, halo, titik ini adalah Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Nah, ini untuk marker yang kedua itu juga bisa menampilkan pop-up catur tunggal ini. Nah, titik ini adalah Kelurahan Catur Tunggal, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Kemudian, setelah pop-up itu untuk tooltip. Ketika mouse ini tuh digerakkan, maka muncul dari arah markernya. Nah, ini adalah tooltip. Kecamatan Depok, terus di sini Kelurahan Catur Tunggal. Ini tuh merupakan tooltip. Lalu yang untuk pengaturan berikutnya adalah circle. Nah, circle ini tuh dia bisa diatur untuk warna-warnanya. Di sini untuk lingkarannya itu saya memakai warna red untuk warna garis, terus ada opacity itu transparansinya. Kemudian di sini adalah radius. Radius itu jari-jarinya atau diameternya. Nah, berikutnya Nah, mengapa di sini untuk add to map saya buat komentar? Jadi ketika web ini pertama kali dibuka, bagian circle itu tidak langsung ditampilkan. Jadi harus dengan memilih klik pada button circle ini. Kemudian selanjutnya ada polyline. Nah, polyline ini tuh dia untuk menampilkan garis di sini. Saya untuk polyline-nya itu menampilkan daerah Bandara Adi Sucipto. Nah, yang merupakan muncul ini ada Bandara Adi Sucipto itu merupakan tooltip. Jadi, saya menambahkan tooltip di bagian polyline ini. Selain menambahkan tooltip, di sini saya juga mengatur untuk bagian pop-up-nya. Nah, apabila diklik, dia akan muncul tulisan, "Halo, ini adalah kawasan Bandara Adi Sucipto." Berikutnya, ini ada untuk menampilkan polygon. Nah, untuk menampilkan polygon ini sama seperti men-circle tadi, saya buat komen. Jadi, ketika awal pertama kali dibuka, itu dia tidak langsung muncul polygonnya, tetapi perlu memilih klik cek pada polygon yang ada di sini. Dia baru bisa muncul gambar polygonnya. Oke, berikutnya. Di sini ada image overlay. Nah, untuk image overlay di sini ada data hillshade daerah Jakarta. Nah, untuk menampilkan data hillshade di dalam sebuah halaman web itu perlu menambahkan di folder untuk pertama kali dibuat. Di dalam htdocs itu perlu menambahkan folder data dan file dengan tipe PNG hillshade Jakarta. Nah, pengaturan untuk hillshade ini sendiri itu dengan script seperti ini. Jadi di sini perlu membuat image URL-nya yaitu data hillshade Jakarta PNG ini.
Nah, data Hillshade di sini kan saya tidak buat komentar ya, jadi di sini langsung ada checklistnya. Nah, untuk data Hillshade itu kan ada di wilayah Jakarta. Nah, untuk wilayah Jakarta itu ada di sekitar sini. Sebentar. Nah, untuk wilayah Jakartanya ini adalah Hillshade-nya. Nah, Hillshade ini tuh juga bisa diatur nih untuk opacity-nya, yaitu tingkat transparansinya. Di sini saya 0,7. Oke, untuk script berikutnya ada untuk control layer. Nah, untuk control layer itu ini dia. Ini adalah pengaturan untuk control layer itu sendiri. Nah, apabila ini control layer tidak dituliskan, maka dia tidak akan langsung otomatis muncul pilihan-pilihan Adobe OpenStreetMap, kemudian Esri, hingga Hillshade ini dia tidak akan langsung muncul, tetapi perlu diklik 3 tanda baris 3 baris. Nah, itu perlu diklik. Tapi karena di sini saya mengatur untuk kontrol layarnya, jadi langsung muncul. Nah, berikutnya di sini saya juga mengatur untuk scale. Scale itu skala. Nah, skala ini tuh ini dia. Jadi, untuk skalanya saya ingin ditampilkan berapa besar skalanya. Nah, itu di sini. Di sini untuk skala 300 meter. Dan apabila ini juga dia akan berganti. Nah, untuk posisinya saya atur di bagian bawah sebelah kiri. Nah, Imperial Falls ini tuh ini dia yang fit. Di sini saya buat komen, dia muncul di sini. Lalu berikutnya adalah geolocation. Nah, geolocation ini tuh ini untuk mengetahui titik dari yang saya pilih dan titik asli saya ada di mana, itu diatur di geolocation. Nah, di dalam geolocation ini geolocation itu adalah lokasi saya, yaitu Anda berada dalam 7 meter dari titik ini. Nah, di dalam geolocation ini saya juga menampilkan ada marker dan juga circle. Nah, di dalam untuk menampilkan geolocation itu perlu mengatur location font. Jadi ketika pertama kali dibuka itu akan muncul sebuah pemberitahuan apabila setuju itu maka diklik awal, apabila tidak itu maka akan muncul tulisan blok. Itu akan muncul ketika pertama kali membuka webnya, karena saya sudah membuka ini beberapa kali, maka di sini. Nah, di sini adalah pengaturannya, location access allowed. Jadi untuk akses lokasinya saya setuju. Nah, begitu. Apabila ini tidak muncul, itu akan terdapat tulisan location error. Nah, demikian penjelasan mengenai project untuk acara keempat PG Web. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah dalam acara keempat ini yaitu menampilkan geometri titik, garis, dan area, yaitu dengan L marker, kemudian ada tadi L polyline untuk mengatur polyline-nya, kemudian ada L polygon, kemudian ada pop up. Di sini tadi ada pengaturan untuk pop up-nya, kemudian ada tooltip, circle, ada untuk pengaturan Hillshade, dan base map. Nah, jadi yang pertama itu perlu membuat untuk script HTML-nya. Seperti itu, guys. Nah, dari plugin Leaflet.js itu membuat peta menjadi interaktif.
dan itu bisa dimanfaatkan tanpa membebani dari performa halaman web yang dimuat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara yang kelima PGWeb.